Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam sejahtera, salam rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan, Wei Duteng. Masih bersama saya Mbah Toto dengan mengulas kembali uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta, ilmiah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia tidak lain hanya untuk beribadah. Nah, kemudian bagaimanakah cara kita beribadah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kita ada di alam dunia dan Dia, Allah, ada di ujung langit akhirat tertinggi, Malik Yaumiddin atau Ars. Itulah mengapa kami sering menyampaikan bahwasanya kita di dalam beribadah itu tidak bisa hanya dengan kemampuan manual, karena Dia, Allah, ada di ujung langit akhirat tertinggi, Malik Yaumiddin, dan kita ada di alam dunia. Tentunya logikanya ibadah kita mesti sampai ke Allah Ta'ala, dan ini mesti melampaui alam dunia menuju alam akhirat. Jadi di dalam kita beribadah ke hadirat Allah Ta'ala, wajib jalannya jalan akhirat. Karena nggak mungkin kita di alam dunia sedang Tuhannya ada di ujung langit akhirat tertinggi atau Ars. Walaupun alamat Tuhan itu di berbagai ayat itu banyak ya, tetapi nyatanya kita tidak bisa menemukan Tuhan di alam dunia kecuali memakai sebuah metodologi jalan atau cara. Selagi kita dengan kemampuan manual, pasti kita hanya tahu hanya Allah Ta'ala, Dia yang ada di ujung langit akhirat tinggi. Sedangkan Dia adalah Maha Mutlak, Maha Rahasia, dan juga laisa kamitslihi syai'un. Tidak terjangkau oleh akal panca indera, tidak pernah terbesit atau terlintas bayangan makhluk. Inilah laisa kamitslihi syai'un. Kita di alam dunia. Sedangkan batasan alam dunia dan alam akhirat itu dibatasi oleh batasan alam kematian. Jadi tidak mungkin manusia dalam keadaan hidup bisa memasuki dimensi alam akhirat tanpa melewati kematian terlebih dahulu. Jika tanpa melewati kematian, sampai kapanpun kita tidak ada di alam dunia, tidak akan sampai masuk ke alam dimensi alam akhirat. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, jelas ya, untuk mampu menembus batasan dari alam dunia menuju alam akhirat, ayatnya hanya beserta dengan kekuatan yang turun daripada sisi Allah Ta'ala, yaitu nurnya yang di Ar-Rahman 33, ya masyarul jinni wal insi inistatatum antan budu min aktoris samawati wal ard antan budu latan buduna illa bisultan. Tidak ada satupun dari golongan jin dan manusia yang mampu menembus batasan dari alam dunia menuju alam akhirat tanpa beserta dengan kekuatan Allah. Apa itu kekuatan Allah? Jika Dia Maha Nur, maka yang turun daripada Allah Ta'ala adalah nurnya. Dan nur ini menempati pada seorang manusia yang dikehendakinya atau kekasihnya. Nah, nur inilah unsur mutlak yang turun daripada yang Maha Mutlak. Jadi manusia yang relatif, yang hanya berperangkat panca indera dan akal jasmani, wajib menggandeng dengan unsur yang turun daripada sisi Allah Ta'ala yang Maha Mutlak, yaitu unsur mutlak, yaitu nurnya. Itu yang kedua. Kemudian ketika kita memasuki dimensi alam akhirat, tentunya kita wajib dalam bimbingan guru rohani atau yang disebut dengan mursyid atau Rasulullah. Ini adalah guru-guru di alam rohani. Dulu di zaman Nabi Muhammad disebut dengan Rasulullah, di zaman Nabi Isa disebut dengan Roh Kudus.
Kemudian di zamannya agama yang lain ada Siddhartha, Gautama, ada Atma, dan juga ada guru sejati. Ini adalah guru-guru di alam roh, yaitu guru yang tidak pernah mati atau pernah meninggal. Nah, kemudian di zaman kita sendiri ada sebutan di guru alam rohani, yaitu walia mursyida. Ini adalah guru rohani, nur yang turun daripada Allah Ta'ala. Jadi nur yang turun daripada Allah Ta'ala itu akan selalu ada pada setiap masa, akan ada pada setiap zaman. Nur inilah disebut dengan Rasulullah atau utusan Allah. Nah, jadi sampai di sini kita masih tahu Rasulullah itu tidak pernah mati, karena Rasulullah itu bukan manusia. Dia adalah nur yang mewakili daripada Allah Ta'ala itu sendiri, utusannya Allah, Rasulullah. Jika Allah itu maha nur, maka utusannya adalah nur juga. Dengan begitu Rasulullah itu adalah nur yang bukan manusia atau Rasulullah. Nah, inilah di akhir zaman ini yang menganggapnya bahwa Rasulullah itu telah tiada. Ibarat matahari, jika menganggap sinarnya tidak ada, itu artinya sama saja tidak ada matahari, atau matahari dalam keadaan gelap gulita. Karena sinar matahari akan selalu berkekalan dengan mataharinya. Jadi sinar matahari itu akan selalu ada ketika kita menganggap matahari itu ada. Begitu juga dengan Rasulullah. Rasulullah itu bukan manusia dan akan selalu ada pada setiap zaman. Dari zaman Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad, dan juga di akhir zaman itu akan ada yang disebut dengan Rasulullah. Nah, sebutan Rasulullah di akhir zaman itu disebut dengan walia mursyida, itu yang ada di Al-Kahfi 17. Nah, nur ini menempati pada seorang manusia di zaman kita sendiri yang disebutnya adalah seorang khalifahnya atau ulil amri minkum. Sebagaimana kita ketahui ya, ati'u wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini tiga entitas yang berbeda. Taatilah Allah dan taatilah Rasul, kemudian taatilah ulil amri minkum. Nah, ulil amri minkum inilah manusia yang dibaliknya ada nur kerasulan yang turun dari Allah Ta'ala. Jadi bertemu dengan ulil amri minkum yang dibaliknya ada nur kerasulan, itu sama saja bertemu dengan Rasulullah Muhammad di zaman Nabi Muhammad, karena isinya sama. Nabi Muhammad dibaliknya itu ada nur yang bersumber daripada Allah Ta'ala, ulil amri minkum pun dibaliknya ada nur yang bersumber daripada Allah Ta'ala. Begitu juga rasul-rasul sebelumnya, ada Yesus, ada Musa, ada Ibrahim, ada Nuh. Nah, itu dibaliknya ada nur, itu manusia-manusianya. Manusia ini sifatnya baru dan akan selalu baru dan diperbaharui. Sedangkan nur atau kerasulan itu kodim, tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan akan selalu ada pada setiap zaman dan tidak pernah mati. Jadi Rasulullah itu bukan manusia dan tidak pernah mati. Dia menempati pada setiap seorang manusia pada setiap zaman. Dan di zaman ini sebutannya dengan walia mursyida. Nah, dari seorang ulil amri minkum inilah kita akan diajarkan bagaimana syarat rukun jalan dan caranya. Dari mulai melewati motu ke belanta motu, lewati alam kematian, kemudian ditanamkanlah unsur mutlak yang turun daripada yang maha mutlak. Kemudian akan diajarkan cara adaptasi di alam akhirat. Karena ibadah kita wajib sampai di alam akhirat, ujung akhirat, maka kita pun wajib di sini di alam akhirat. Ini ada adaptasi. Makanya ada yang biasa kita tahu, ada taholi, tahali, dan kemudian tajali. Nah, taholi itu melewati pembersihan, tazkiyatun nafas atau pensucian jiwa melalui beberapa kurikulum. Di antaranya ada dzikir. Nah, dzikirnya itu dzikir pembersihan, bukan dzikir dengan segala berbagai kepentingan hawa nafsu duniawi, tapi hanya untuk pembersihan. Sebagaimana Nabi menyampaikan, segala sesuatu penyakit itu ada obat pembersihnya, dan obat pembersih kolbu adalah zikrullah. Artinya, apapun zikir kita yang kita kerjakan, tujuannya hanya untuk membersihkan, bukan untuk selain itu. Apalagi untuk suatu tujuan, kepentingan, agar begini, agar begitu, agar
lancar, agar sukses, agar keramat, agar sakti, agar kasaf, agar bisa ngobat. Itu bukan dzikir seperti itu. Dzikirnya hanya dzikir pembersihan. Ini adalah anjuran daripada Nabi. Nabi nggak pernah mengajarkan berzikir itu hanya untuk suatu tujuan. Jadi salah besar. Siapapun kau ulamanya, jika mengajarkan zikir yang ada ini itunya, itu pasti bukan ajaran daripada Rasul. Karena Rasul itu mengajarkan bahwa zikir itu sebagai obat pembersih kolbu. Itu perlu digarisbawahi. Kemudian selain kurikulum adaptasi, akan diajarkan bagaimana cara berbakti, berabdi, yang disebut dengan ibadah, melalui visi misi seorang ulil amri minkum di zamanmu sendiri. Tentunya yang ini adalah tentang visi misi, melanjutkan visi misi rasul-rasul, nabi-nabi sebelumnya, yaitu apa? Mengenalkan akan Allah Ta'ala. Jadi tugas seorang ulil amri minkum atau rasul di dunia ini tugasnya memperkenalkan Allah Ta'ala kembali. Jadi seorang rasul diturunkan dalam dunia, tentunya di dalam dunia itu keadaannya dalam keadaan rusak. Yang berawal ketika dipimpin oleh Rasul adalah ma'rifat mengenal Allah Ta'ala. Lambat laun pun setelah Rasul terpanggil atau berpulang ke hadirat Tuhan, maka umatnya pun lambat laun menjadi downgrade, menjadi tidak bermakrifat. Nah, untuk itulah ketika agama itu telah rusak menjadi sebatas downgrade syariat saja, pasti akan Allah Ta'ala turunkan seorang Rasul kembali untuk memperbaiki akhlak manusia melalui apa? Melalui sambungan dengan Allah Ta'ala, melalui tali wasilah yang ada di baliknya seorang Rasul di zaman kita masing-masing, termasuk di zaman kita sendiri, yaitu ulil amri minkum atau al-ulama warasatul anbiya. Ini bukan sembarang ulama, ini adalah seorang ulama yang di baliknya ada nur yang turun estafet daripada nabi-nabi kerasulan sebelumnya. Yang nur ini adalah unsur mutlak yang akan ditanamkan pada setiap diri umat manusia di akhir zaman ini agar bisa melampaui alam dunia menuju alam akhirat di dalam adaptasi mengenal Allah Ta'ala, dan juga di dalam beribadah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, proses melewati kematian, penanaman unsur mutlak, kemudian mengikuti adaptasi, tahali sampai dengan tajali. Nah, proses inilah disebut dengan proses baiat. Bait itu apa sih? Bait itu penanaman unsur mutlak yang turun dari Allah Ta'ala yang ada di Ar-Rahman 33. Dan ini adalah nur sebagai alat pembaca kesadaran di alam akhirat. Sebagaimana kita di alam dunia ada alat pembaca kesadaran. Alat pembaca kesadaran di alam dunia adalah panca indera yang bersumber akan akal dengan alat membaca visual dimensi alam dunia. Begitu juga masuk ke alam dimensi akhirat. Manusia wajib memiliki sebuah pembaca, yaitu alat membaca kesadaran alam akhirat dan alat membaca virtual dimensi alam akhirat, yaitu memakai roh. Sudah tidak memakai akal jasmani. Nah, roh inilah yang perlu di-upgrade dari alam dunia, dinaikkan kesadaran ke alam akhirat. Nah, inilah yang disebut dengan prosesi baiat. Jika tidak melewati proses ini, maka di alam akhirat pun akan menjadi sumum bukyun umum bahum layar jiun bahum layub sirun, buta, tuli, dan bisu. Inilah pentingnya ditanamkan unsur nur. Nur Ar-Rahman 33 dan Nur Asy-Syura 52. Ayatnya ya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nurun bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu nur atau ruhnya Al-Quran yang sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa itu nur kitab dan apa itu nur iman. Kemudian kami jadikan nur itu sebagai petunjuk kepada sebagian di antara hamba-hambaku yang kami pilih, kami tunjuk, kami kehendaki dan juga menghendakinya. Dan itu merupakan jalan yang lurus bagi dirinya. Jalan yang lurus, jalan pintas.
jembatan Sirotol Mustaqim, jalan penghubung antara alam dunia menuju alam akhirat. Nah, itu sebetulnya jembatan Sirotol Mustaqim. Nah, di Al-Quran ayat tadi mengatakan Allah itu menyatakan dirinya kami. Nah, lantas siapa itu kami? Apa Allah itu jamak banyak? Nah, kami adalah antara ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Allah Ta'ala, Rasul, dan ulil amri minkum, itulah yang disebut dengan kami. Jadi bukan bahwa Allah banyak, bukan. Dia tetap esa satu. Tetapi di alam dunia, seorang ulil amri minkum ini dibaliknya ada Rasul. Di balik Rasul itu ada Allah Ta'ala itu sendiri. Makanya di ayatnya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah melalui taatilah Rasul. Mentaati Rasul tidak mungkin bisa kecuali bertemu dengan ulil amri minkum, seorang alim ulama yang dibaliknya itu ada nur kerasulan, nur estafet daripada nabi-nabi, rasul-rasul sebelumnya. Jadi ya, nah, ilmu yang menerangkan tentang proses kematian, motu keblanta motu, proses wirid, adaptasi, ilmu inilah yang disebut dengan ilmu tarekat, atau yang biasa kami sebut dengan metodologi, syarat rukun, jalan serta caranya di dalam adaptasi mengenal akan Allah Ta'ala ataupun beribadah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajib di dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala memakai sebuah jalan dan cara, syarat rukun jalan dan caranya. Wajib bertarekat atau bertorikoh, bermetodologi. Karena metodologi tidak sembarang, inilah metodologi tarekat menembus alam arwah. Inilah sebut kami tarekat kodim, karena jalan menuju Allah Ta'ala yang maha kodim, jalannya hanya melewati jalan kodim. Maka dibutuhkan sebuah teknologi kodim, tarekat kodim, bukan di alam dunia, tapi menembus alam arwah. Jadi sebagai seorang kiai, ulama, Gus Buya, Habib, tentunya wajib menjelaskan tentang ini. Jangan hanya ramai di alam dunia. Alam dunia ini pasti status quo, merasa benar dengan golongannya, merasa benar dengan interpretasinya. Siapa yang lebih tinggi sekolahnya, dia yang berhak lebih mengedepankan pendapatnya. Bukan begitu. Agama itu top down, turun dari Allah Ta'ala, mutlak dia turun dari Allah Ta'ala. Maka kita di alam dunia hanya bisa patuh, taat, paduk dan sistem. Jadi untuk bisa beribadah itu tentunya kita hanya bisa berserah diri kepada ulil amri minkum, taat, patuh, dan tunduk apa-apa yang akan disampaikan oleh sang pembawa wasilah atau ulil amri minkum atau Rasul di zaman kita sendiri. Rasul itu bukan manusia, dia nur yang turun dari Allah Ta'ala. Nurun ala nur yahdilahu li nurihi mayasa. Nur yang menempati pada setiap diri orang manusia sebagai utusannya, kekasihnya di alam dunia. Jadi sebagai seorang tokoh dalam beragama tentunya jelaskan ini terlebih dahulu sebelum bisa memulai untuk beribadah. Syarat rukun, jalan, dan caranya. Tanpa ini maka seluruh ibadahnya akan song, hanya sia-sia belaka. Demikian yang kami sampaikan pada kali ini. Ini adalah tentang praktek metodologi kodim, tarekat kodim, Naksabandia Khalidiyah Nusantara. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.